Nah, sekarang kita akan ngomongin mata kuliah pemasaran jasa nih, gitu. Nah, apapun bisnisnya ya yang kalian kerja sekarang ini, gitu, itu adalah bisnis jasa sebenarnya. Jadi ini penting banget ya, perlu kita pahami juga, gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa lagi hanya sekarang ini perusahaan itu nggak bisa hanya menggantungkan bisnisnya itu dengan produknya, gitu ya, dengan kekuatan dari barang gitu atau ya produk-produk yang dihasilkan gitu ya, barang yang dihasilkan gitu. Tapi sebenarnya dari setiap barang yang dihasilkan pun misalkan perusahaannya perusahaan yang ini ya yang memproduksi gitu atau manufacturing gitu ya atau perdagangan misalkan gitu, itu tetap harus ada tempelan jasanya gitu. Dan justru sekarang ini malah jasa itu yang semakin ditonjolkan gitu, yang menjadi keunggulannya gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan pendahuluan dulu ya gitu. Nah, ini dari hasil penelitian atau dari Badan Pusat Statistik ya, BPS gitu. Laporannya gitu ya, dari salah satu laporannya diketahui bahwa mayoritas dari sektor produk domestik bruto atau PDB gitu ya, dari sisi produksi itu ada pertumbuhan di kuartal 1 2022. Jadi alhamdulillah nih ya di Indonesia PDB di kita di Indonesia itu mengalami kenaikan, mengalami pertumbuhan gitu. Dari sisi produksinya, dalam arti kalau itu produksinya meningkat, ya tentunya harapannya kan ada pendapatan juga meningkat kan gitu ya. Nah, pertumbuhan yang paling pesat itu dialami di sektor transportasi. Sektor transportasi itu jasa bukan? Jasa, Bu. Jasa ya. Nah, jasa ya. Oke. Berarti kita di sini udah bisa lihat nih ya, udah mulai tahu nih bahwa dari peningkatan produksi yang terjadi ya di kuartal 1 2022, kuartal 1 2022 itu berarti Januari, Februari, Maret gitu ya kan ya. Maret ya. Januari, Februari, Maret gitu. Nah, itu ada peningkatan gitu. Nah, peningkatannya yang paling besar itu, yang paling pesat itu ada di sektor transportasi dan pergudangan gitu ya. Pergudangan dia tumbuh sebesar 15,79% gitu. Itu dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Dan ini berkontribusi sebesar hampir 5%, ya 4,62 itu boleh dikatakan hampir 5% terhadap PDB. Jadi kontribusinya terhadap PDB itu kurang lebih 5% ya dari sektor ini nih, dari sektor transportasi dan pergudangan. Gitu. Nah, ada juga sektor jasa lainnya ya tumbuh sebesar 8,24% dengan kontribusi terhadap PDB-nya 1,88% gitu kan. Dan itu juga diikuti sektor informasi, komunikasi, ya juga ada manufacturing tetap menyumbang lebih besar ya, gitu kan, tumbuh 5,07% dan itu menjadi kontributor terbesar gitu, ya. Dan juga ada pertanian, perdagangan gitu. Nah, kalau dilihat di sektor pemerintahan dan jasa pendidikan itu ini ya mulai kelihatan juga ada tumbuh tapi nggak terlalu besar gitu, nggak terlalu besar pertumbuhannya ya. Nah, kalau dilihat secara grafik gitu ya, pertumbuhan tahunan PDB menurut lapangan usaha ya di kuartal 1 2022. Nah, kita bisa lihat di situ memang transportasi dan pergudangan ini ya yang paling menonjol sekali gitu ya pertumbuhannya gitu ya. Yang lainnya ya biasa-biasa aja sih gitu ya.
terus pengadaan listrik, ya, perdagangan, lalu di sini ada jasa kesehatan juga, ya, jasa kesehatan nih, rumah sakit, klinik, gitu ya, itu lumayan lah gitu ya, sebesar 5%-an gitu ya. Jasa keuangan, bank, nah ini lebih rendah dibandingkan dengan jasa kesehatan. Oke, lalu di sini yang paling malah mengalami kemunduran malah sebenarnya itu adalah di administrasi pemerintahan seperti itu. Oke, dari situ kita bisa lihat ya bahwa jasa itu sudah mengalami pertumbuhan gitu ya. Jadi kita sebut dengan dinamika gitu, turun naik ya. Nah, terkait dengan dinamika jasa ini ya di sini kita bisa lihat kan dari kasus-kasus yang contoh hasil yang dilaporkan oleh BPS tadi itu bahwa jasa itu dia punya kontribusi yang penting gitu ya dan terus berkembang. Dan ini bukan hanya di negara kita ya, tapi di seluruh dunia, di perekonomian yang ada di dunia ini. Gitu. Nah, seiring perkembangan perekonomian, sektor jasa itu sudah bisa dilihat gitu ya, akan membentuk produk domestik bruto dari perekonomian secara global. Gitu. Jadi penyumbang istilahnya kontributor yang harus dipertimbangkan gitu loh sekarang ini gitu ya. Nah, kenapa faktanya di Eropa ya di Eropa 60% PDB-nya itu dikuasai oleh sektor jasa. Mungkin di Indonesia masih belum ya. Di Indonesia mulai bergerak nih naik ya. Bisa dilihat tadi laporannya yaitu mulai ada pertumbuhan yang cukup signifikan terutama di sektor transportasi tadi gitu kan. Nah, kita lihat di negara-negara maju gitu, di negara Eropa misalkan, itu malah 60% ya PDB-nya itu disumbang oleh sektor jasa gitu. Nah, sementara kan kalau di Indonesia kita bisa lihat mulai meningkat ya 40% dan menyumbang 35% dari total PDB-nya gitu. Ya, jadi masih separohnya dari Eropa gitu kita bisa lihat. Tapi ya ke depan gitu ya di tahun-tahun berikutnya itu juga pasti akan mengalami peningkatan lagi gitu. Kenapa? Karena memang uh, sektor jasa ini yang menjadi sekarang ini primadona gitu, boleh dikatakan primadonanya gitu ya dalam suatu bisnis gitu. Oke. Nah, apa kekuatan yang mendorong pesatnya pertumbuhan di sektor jasa? Ini kita juga perlu tahu. Kenapa dia bisa meningkat? Kenapa dia bisa tumbuh? Gitu ya. Nah, yang pasti ada pengaruh dari kebijakan pemerintah. Gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini ya pastinya di setiap negara kan beda-beda, gitu ya. Nah, nanti dari kebijakan pemerintah ini juga akan memengaruhi nih bagaimana sektor jasa ini bertumbuh gitu ya. Ada perubahan sosial itu juga akan memengaruhi ya tingkat sosial, artinya kelas sosialnya masyarakat yang ada gitu ya. Lalu tren bisnis itu juga akan bisa mendorong pesatnya pertumbuhan di sektor jasa ya. Bisnis kita trennya kemana nih sekarang gitu ya. Lalu teknologi, nah ini udah pasti ya. Jasa itu paling dekat dengan yang namanya teknologi gitu. Kenapa? Karena yang mempercepat aksesnya bisa lebih cepat gitu ya. Itu kan termasuk pelayanan ya, kemudahan yang tadinya lambat bisa jadi lebih cepat misalkan gitu ya. Yang tadinya manual bisa jadi digital. Nah, itu kan teknologi ya. Dan juga globalisasi. Sekarang kan kita di era globalisasi seperti itu. Sampai di sini bisa diikutin? Oke? Bisa, Bu. Aman ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada jasa itu sendiri apa pengertiannya. Karena setiap kali kita mendengar kata jasa, ya. Nah, jasa itu ya, dari beberapa pendapat. Nah, ini saya ngambil dari Kotler ya. Kotler itu bapak marketing dunia. Ya, mungkin pernah dengar ya.
Kalau di Indonesia, Bapak marketingnya siapa? Ada yang tahu nggak? Pernah kerjasama, pernah bikin buku bareng nih sama Kotler ini. Yuk, pernah ada yang tahu nggak? Harus banyak baca ya, menambah wawasan. Pernah tahu yang namanya Hermawan Kartajaya nggak? Yang pernah dengar? Kurang tahu. Nggak tahu? Wah, ya nggak tahu. Yang lain nggak tahu juga. Wah, kurang bergaul ini namanya berarti. Ya, nanti coba di googling ya, siapa itu Hermawan Kartajaya. Nah, beliau itu adalah udah sudah ditetapkan, boleh dikatakan begitu sih ya, itu sebagai bapak marketingnya Indonesia gitu. Kenapa? Karena dia memang banyak karya-karyanya, ya buku-bukunya gitu kan, terus seminarnya itu luar biasa gitu, yang datang setiap kali beliau mengadakan seminar itu perusahaan besar-besar semua gitu ya, yang hadir gitu ya. Nah, jadi dari bukunya Kotler dan Keller ya, jasa itu didefinisikan sebagai tindakan atau kinerja. Kalau kita ngomong kinerja berarti performance atau hasil kerja gitu ya. Ada suatu tindakan atau uh, pekerjaan atau hasil kerja yang ditawarkan oleh suatu pihak gitu ya kepada pihak lainnya. Nah, prosesnya gitu ya, proses penawarannya itu gitu ya, itu terkait dengan adanya produk fisik gitu. Jadi misalkan ada tawaran barang elektronik misalkan gitu ya. Nah, jadi pada saat penawaran barang elektronik itu, gitu kan ya, produk fisik itu, ya, ada satu kinerja, gitu ya, ada satu tindakan yang enggak kelihatan, tidak nyata, gitu ya, dan tidak ada kepemilikan terhadap barang tersebut atau produk tersebut, gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan jasa, gitu. Ya, nanti mungkin masih belum nangkep banget ya, kita nanti bisa lihat di yang lainnya gitu ya. Nah, atau bisa juga dikatakan di bawahnya itu adalah kegiatan ekonomi yang menciptakan dan memberikan manfaat untuk pelanggan pada waktu dan tempat tertentu. Itu juga didefinisikan sebagai jasa. Nah, ini sebagai apa? Sebagai hasil dari tindakan untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan dalam diri atau atas nama penerima jasa tersebut. Gitu. Ya, nah ini definisinya. Mirip sih gitu ya, cuma yang bawah mungkin bisa lebih ini ya, lebih jelas gitu ya maknanya. Gitu. Oke. Nah, dari situ kita akan lihat ya bagaimana jasa itu ditawarkan. Ya. Ada 5 gitu ya. Ada 5 kategori penawaran jasa. Yang pertama adalah barang itu berwujud murni, artinya ya berbentuk barang. Ya, sepatu, baju, yang benar-benar berwujud murni gitu ya. Jadi terlihat, bisa dipegang, diraba, dirasain gitu. Ya, itu berwujud murni gitu. Ada barang berwujud yang disertai jasa. Jadi barang berwujud yang disertai jasa. Ada yang bisa ngasih contoh nggak? Itu buah dealer mungkin Bu ya. Apa? Dealer, dia memberikan penawaran jasa tapi juga memberikan puji barangnya beda itu. Iya, betul sekali. Kayak dealer motor gitu ya, misalkan ya, kayak gitu. Nah, itu. Jadi kan ada wujud barangnya nih, jualan motor, tapi ada jasanya di situ. Gitu, ya. Ada yang jasa campuran, hybrid. Ya, hybrid. Jadi apa ya contohnya? Kalau hybrid itu hotel misalkan, ya, bank misalkan, itu hybrid. Oke.
ada jasa utama. Jadi yang diutamakan itu jasanya. Lalu disertai barang dan jasa yang kecil-kecil. Contohnya apa? Apa coba? Apa coba contohnya? Kalau di apotek itu masuk yang mana? Apotek itu kan obat. Jadi itu lebih kemana sebenarnya? Ke barang ya. Barang berwujud yang disertai jasa. Itu apotek. Tuh. Mungkin perbaikan. Kalau yang jasa, gimana? Apa? Mungkin jasa seperti tukang. Tukang. Tukang apa nih maksudnya? Tukang bangunan. Oke. Tukang bangunan. Itu jasa murni apa jasa utama yang disertai barang dan jasa kecil? Jasa utama yang disertai barang-barang kecil. Nah, barangnya apa? Barangnya kan kayak berupa itu, Bu. Mungkin ini ya, bukan tukang ya. Kalau tukang itu kan lebih ke apa orangnya, tenaganya ya. Iya. Dia jasanya, dia jasa murni. Tapi kalau yang jasa utama disertai dengan barang dan jasa yang kecil-kecil misalkan, itu seperti kayak kontraktor. Misalkan. Tahu? Iya, Bu. Kontraktor tahu kan? Perusahaan kontraktor kan? Ya, jadi misalnya dia itu kan dia misal bangun jalan, bangun perumahan, misalkan gitu ya. Ya kan? Iya, Bu. Nah, itu kan dia jasa nih. Dia menawarkan jasa untuk membangun, tapi kan ada barangnya di situ juga kan. Wujudnya, Bu, ya berarti. Iya, betul. Seperti itu. Ya. Nah, kalau jasa murni yaitu tadi, misalkan apa salon, maksudnya kayak dokter ya, praktek gitu loh, ya kan? Terus konsultan, itu kan jasa murni tuh, ya. Apalagi kayak pengacara, gitu. Tukang pentol. Ya. Apa? Jualan pentol, Bu. Jualan pentol. Jualan pentol itu apa? Itu Ayo. jasa murni dia memberikan itu apa pelayanan itu. Oh, kan ada pentolnya yang dijual. Berarti apa? Barang berwujud yang disertai jasa kalau jualan itu. Jelas ya? Oke. Ya. Nah, jadi kita bisa lihat ya, ada 5 kategori jasa itu ditawarkan. Ya, makanya dari sini kita bisa tahu bahwa kalau kita ngomongin jasa ya, kita ngomongin jasa itu ternyata jasa itu enggak yang murni jasa gitu ya, tapi ada juga dia menempel gitu kan di barangnya yang berwujud, atau dia bisa dikombinasikan, dicampur, atau dia yang lebih dominan tapi masih ada yang ngikutin barang-barang yang ngikutin dia gitu ya. Nah, itu yang kita perlu pahami gitu. Nah, sekarang kita perlu lihat juga apa karakteristik dari jasa. Jadi punya ciri-ciri gitu ya. Kalau barang kan ciri-cirinya jelas, berwujud, bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba ya, kita sentuh, terus bisa kita bauin gitu, ya kan? Bisa kita rasain juga gitu. Nah, itu barang. Nah, sekarang kalau jasa gimana ciri-cirinya? Nah, ini ada secara umum dibagi 4. Sebenarnya ada satu lagi ya, yaitu yang sesuai dengan definisinya Kotler tadi, yaitu tidak ada kepemilikan, gitu, lack of ownership ya. Nah, kita lihat dulu di sini karakteristik jasa itu ketidakberwujudan, atau artinya dalam bahasa kerennya itu intangible. Kalau yang berwujud kan tangible, pernah dengar ya? Tapi kalau yang intangible berarti dia tidak berwujud, gitu ya. Tapi jasa itu bisa dikatakan dengan tangible. Maksudnya bisa dikatakan dia sebagai tangible dalam arti apa? Dalam arti kayak
bangunannya, ruangannya nyaman atau enggak gitu loh. Ya, kita masuk nih ke suatu restoran misalkan gitu, ya. Parkirannya sempit, parkirannya susah gitu. Itu kan nggak kita bisa, maksudnya itu bisa kita lihat dan kita bisa rasakan, tapi itu jasa gitu, ya. Jadi itu termasuk jasa. Tapi kan nggak bisa kita lihat parkiran itu kita pegang atau apa enggak, tapi bisa secara tangible-nya, secara wujudnya ada, gitu kan ya. Dan itu bisa kita rasakan, gitu maksudnya. Jadi karakteristik dari jasa itu ketidakberwujudan, ya. Dia memang nggak bisa kita lihat tadi, nggak bisa didengarin misalkan gitu ya, atau dibauin gitu, tapi bisa kita rasakan. Oh ini oke, aku suka, misalkan gitu ya, dan ada sebagai konsumen ya dia mau memutuskan untuk membeli. Gitu. Nah yang kedua keragaman. Ya keragaman di sini berarti apa? Kualitas jasa itu akan tergantung kepada siapa yang menyediakannya. Sama-sama jualan pentol nih tadi, katanya ada penjual pentol. Pentol apa namanya? Pentol bakar, sama-sama pentol bakar ya. Gitu, pentol bakar A, B, C. Tapi orang yang beli kenapa bisa ada yang pentol C lebih rame dibandingin yang B dan A? Pernah nggak kita ngelihat kayak gitu? Pernah, Bu. Sering ya. Nah, kenapa kira-kira? Pelayanannya mungkin, Bu. Pelayanannya ya. Pelayanannya kan, gitu. Nah, itu yang artinya di sini karakteristik jasa itu melihat kepada apa keragamannya, gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua tuh. Sama padahal ya produknya, tetap barangnya sama, yang ditawarkan sama, tapi kenapa itu bisa dirasain beda kualitasnya? Nah itu karena apa? Karena jasanya, itu ya. Jadi bergantung kepada siapa yang mengelolanya, lalu kapan waktunya, di mana, bagaimana caranya, nah itu, gitu ya. Terus ketidakterpisahan, jadi nggak bisa pisahin gitu. Karena jasa ini nggak bisa dipisahkan dari antara si penyedia dan pelanggannya. Dokter misalkan gitu ya. Antara jasanya si dokter sama si pasien itu nggak bisa dipisah-pisahin gitu. Ya kalau udah dokternya itu ya itu kan gitu. Nah, terus juga jasa nggak tahan lama. Jadi dia nggak ada gudang, karena ada gudang jasa. Ada nggak ada kan? Gudang barang gitu kan. Jadi di sini jasa itu nggak bisa disimpan dalam arti gitu ya, bukan tahan lamanya, tapi tidak bisa disimpan. Ya, untuk kemudian dijual nanti kapan gitu ya, atau dipakai untuk nanti lagi nggak bisa gitu. Itu barang berarti. Kalau jasa nggak seperti itu. Gitu ya. Oke, nah sekarang kita mau lihat satu-satu lagi ya. Bahwa yang tadi kalau intangibility, kalau karakteristik dari jasa itu yang tidak berwujud, nah yang terpenting di sini itu adalah nilai tak berwujudnya itu, gitu. Ya, bagi konsumen nilai tak berwujudnya itu seberapa besar yang dia bisa rasakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk kenikmatan, ya, kepuasan, rasa aman, rasa nyaman, nah itu. Gitu ya. Jadi yang terpenting di dalam karakteristik intangibility ini itu adalah apa yang dirasakan atau dialami pengalamannya oleh si konsumen atau pelanggan. Itu yang terpenting gitu. Tadi yang ini yang inseparability ya, yang tidak dapat dipisahkan. Jadi artinya tanpa mempedulikan apakah si penyedia jasa itu orang
atau mesin gitu ya, maksudnya itu udah langsung nempel gitu. Artinya gini, ketika ada karyawan jasa, dia menyediakan jasa, maka si karyawan itulah bagian dari jasa. Dealer tadi misalkan ya, si counter penjualannya itu adalah bagian dari jasa gitu ya. Si sales promotion girl-nya itu adalah bagian dari jasa. Ke bank, customer service. Nah, si customer service itu adalah bagian dari jasa. Jadi itu yang dimaksud tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena pada saat itu ya si pelanggan itu ada pada saat jasa itu diproduksi ya. Jadi ketika misalkan dia datang nih ke bank ketemu customer service mau ngapain, mau buka rekening. Nah, pada saat dibukain proses buka rekening kan si customer-nya ada di depannya gitu. Ya. Jadi ada interaksi antara si penyedia jasa dengan pelanggan dan ini menjadi fitur atau apa ya namanya tuh ya. Ya yang elemen yang khusus di pemasaran jasa gitu. Ya. Kenapa? Karena masing-masing nih baik si penyedia jasa ataupun si pelanggan itu akan memengaruhi hasil jasanya. Jadi misalkan kalau si customer service-nya nih gitu ya jutek, ya berarti kualitas jasanya kan berpengaruh gitu kan. Kebalikannya si customer-nya yang jutek, nah itu pun juga akan mempengaruhi gitu hasil jasanya yang diberikan. Oke. Lalu yang variability tadi yang berubah-ubah ya, yang beragam tadi gitu ya. Nah, ini artinya karena jasa itu memang mudah untuk berubah ya. Ya, karena bergantung tadi kepada siapa gitu ya, siapa yang menyajikan, waktunya kapan, terus dia di mana, terus bagaimana caranya mendelivery atau menyampaikan jasa itu gitu ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat nih contohnya ya, jadi kayak Hotel JW Marriott misalkan gitu. Dia punya reputasi sebagai penyedia jasa yang lebih baik dari hotel lain. Ini misal gitu ya. Nah, sebenarnya banyak yang lebih bagus lagi gitu kan. Nah, tapi kita ambil contoh gitu. Nah, tetapi dalam hotel ini, dalam hotel si JW Marriott itu layanannya nggak ramah misalkan. Saya off cam dulu. Ya, gitu. Jadi ini kan secara hotelnya nih, secara perusahaannya si JW Marriott itu dikatakan hotel yang paling bagus di antara hotel-hotel bintang 5 lainnya, misalkan gitu ya. Tapi di dalam hotel JW Marriott itu ada bagian front office-nya, boleh dibilang gitulah ya, yang perilakunya tidak menyenangkan gitu. Ya. Atau bisa juga perilakunya itu kebalikannya gitu. Ya. Jadi misalkan nih ada yang bagus, pelayanannya ada yang nggak bagus gitu loh. Nah, ini artinya apa? Artinya itu juga beragam gitu. Artinya sesuai dengan apa yang kondisinya atau energinya ketika mereka melayani pelanggan. Gitu. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Kan? Nah, makanya dikatakan di sini karakteristik jasa itu variability. Ya, dia beragam, berubah-ubah gitu loh. Meskipun ya perusahaan katanya sudah punya standar misalkan gitu. Nah, apakah semua karyawan misalkan satu orang 200 sama
belum bisa pun ya, maksudnya di perusahaan manapun. Kenapa ya tadi? Karena bergantung manusianya, gitu ya. Dan itulah karakteristik dari jasa. Oke. Nah, kalau dilihat lagi tadi dari perishability yang tidak bisa disimpan, ya, nggak bisa ada gudang penyimpanan jasa, gitu ya. Berarti di sini kemampuan jasa untuk musnah itu nggak akan menjadi masalah gitu kalau permintaannya itu stabil gitu. Tapi kalau permintaannya itu turun naik, maka perusahaan jasa itu dia akan mengalami masa-masa yang sulit gitu ya. Contoh kayak rumah sakit pandemi kemarin gitu ya. Waktu masa pandemi atau perusahaan hotel misalkan gitu di masa pandemi. Itu permintaannya kan langsung drop. Orang pada di rumah yang tadinya setiap weekend liburan Malang ke Batu misalkan gitu ya, hotel-hotel itu kan hidup semua di situ. Begitu pandemi jam jam yang tidak sibuk gitu ya. Maka di sini putus ya saya ya. Ya Bu. Iya, Bu. Tadi udah sampai mana itu? Tadi saya ngomong sendiri dong. Oke, tadi sampai di mana ceritanya putusnya? Itu Bu yang pandemi di hotel. Oke. Udah sampai di sini kan ya? Di perishability ya? Iya Bu. Iya. Ya, Bu. Nah, kalau tadi misalkan hotel kan juga atau misalkan tiket pesawat gitu. Biasanya kan pas harganya tinggi. Pas musim-musim apa tuh? Harga tiket naik. Weekend Liburan. Mudik, Bu. Mudik, lagi lebaran, ya kan? Biasanya kan gitu tuh. Tiket Iya, kereta, tiket pesawat, semua tiket laris manis gitu kan. Bus gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak pas lagi bulan-bulan gemuk itu atau hari-hari gemuk gitu ya harganya turun bisa jadi. Bahkan ada promo-promo kan gitu ya, seringkali gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi karena apa? Karena ya tadi jasa itu nggak bisa didiemin gitu ya, tapi harus disesuaikan terus. Gitu. Oke, terus satu lagi lack of ownership, nggak ada kepemilikan penuh terhadap jasa yang dibayar. Jadi misalkan nih mau pakai jasa kontraktor, apakah kita langsung punya si kontraktornya itu kita beli gitu kan? Enggak, kan yang dipakai adalah jasanya, ya.
Terus misalkan kita pakai jasa GoClean misalkan, bersih-bersih, apakah si orang GoClean-nya terus jadi milik kita? Kan enggak, gitu kan. Nah, itu artinya. Jadi di situ karakteristik jasa itu ya kita nggak pernah bisa punya kepemilikan penuh gitu loh terhadap jasa yang udah kita bayar. Oke, beda sama kalau kita beli sepatu. Kita beli sepatu ya sepatunya kita bawa pulang. Kan gitu kan, sepatu jadi punya kita. Tapi kalau misalkan kita ke salon, kita bayar gitu. Masa salonnya kita bawa pulang atau orangnya kita bawa pulang kan enggak gitu ya. Oke. Itu berkaitan dengan karakteristik. Nah, sekarang lanjut ke kategori tadi ya, 4 kategori layanan. Jadi di sini siapa atau apa yang menjadi penerima langsung dari layanan gitu. Kita bisa lihat di sini dari tabel ini ya. Ini adalah kalau yang untuk di kolom manusia, barang atau kepemilikan, ini adalah menunjuk kepada siapa atau apa yang menjadi penerima langsung dari layanan gitu. Nah, kalau dari sisi kiri sini ya, di kolom yang ini itu adalah sifat dari tindakan layanan dan dari tindakan layanan. Jadi tindakannya itu terlihat atau yang tidak terlihat. Kita bisa lihat di sini ya, kalau dari tindakan yang terlihat, jadi bisa berwujud gitu, nyata gitu ya. Nah, kalau dari manusianya, ya, maka di sini ada pemrosesan manusia atau jasa itu ditujukan kepada orang itu, ya. Jadi ke si orang itu. Gitu. Jadi proses ini namanya pemrosesan manusia gitu. Dalam arti jasa itu betul-betul ditujukan ke si orang itu. Ya, secara fisik orang itu gitu. Misalkan apa penumpang bus, ya, penumpang kereta atau tamu hotel atau layanan kesehatan. Nah, itu kan ke orang itu. Ya, pasien ke rumah sakit, ke dokter gitu kan ya, dirawat. Nah, itu kan ke orang itu. Jadi jasa itu betul-betul ditujukan kepada orang yang bersangkutan. Nah, lalu kalau dari barang atau kepemilikan ya, atau disebut dengan pemrosesan kepemilikan, maka jasa itu ditujukannya ke fisik benda yang dimiliki. Ya, kebalikannya, kalau tadi jasanya yang manusia berarti ditujukan ke manusianya. Nah, kalau ini ditujukan ke fisik benda yang dimilikinya. Gitu. Jadi misalkan apa? Motor harus ada perawatan, gitu ya. Ada perbaikan, ya. Kemudian ke laundry, gitu. Ya, ke laundrynya. Nah, berarti kepemilikan, maksudnya jasa itu diberikan kepada siapa? Kepada si barangnya, si yang punya, gitu. Sampai di sini paham nggak bedanya? Maksudnya, paham ya? Paham. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ya. Terutama yang ini ya, yang di barang atau kepemilikan, gitu. Kan kita misalkan beli kendaraan, ya mobil atau motor atau apa gitu. Nah, jasanya gitu ya, tindakan yang terlihat pada jasa terhadap barang atau kepemilikan, gitu kan? Ya itu misalkan ya tadi kayak motor kan harus diservis, gitu kan ya. Terus kalau kita mau ke laundry berarti kan baju kita yang di ini gitu, yang diproses gitu. Ya, jasa itu untuk si barang yang kita punya gitu maksudnya. Ya. Nah, terus yang tindakan yang enggak terlihat. Ya, tindakan yang tidak terlihat tadi. Ya, saya open dulu ya. Tindakan yang tidak terlihat ini kalau dari manusianya, ya dari siapanya, yaitu si manusianya, ini dikatakan di situ adalah pemrosesan stimulus mental. Dalam arti jasa itu ditujukan ke pikirannya. Apa bedanya tadi sama yang di atas? Kalau yang Sama di atas manusia yang di atas?
Apa ke ya? orangnya, fisiknya. Betul. Jadi kalau yang di atas manusia, sama-sama manusia nih ya, kalau itu dilihat dari sifat tindakannya yang terlihat, ya, itu ditujukannya ke fisiknya, gitu, ke tubuhnya orang itu, ke tubuhnya kita nih sebagai manusia. Tapi kalau yang tidak terlihat itu ke mentalnya atau ke persepsi, dikatakan persepsi, pikiran gitu. Jadi apa yang dipikirkan nanti, itu larinya sebenarnya ke persepsi jadinya. Nanti kan persepsi itu nanti lawannya adalah harapan. Ya, dia harapannya apa, ternyata persepsinya apa gitu. Nah, itu cocok nggak, match nggak? Kalau nggak match ya berarti ada komplain, dia kecewa, dia dia marah, misalkan gitu. Ya. Jadi contohnya di situ misalkan pendidikan, ya pendidikan itu, jadi kalau misalkan jasa itu ditawarkan, nah itu kan akan dia bisa mikir gitu ya, oh bagus nih pendidikannya, oh ini metodenya seperti ini ya gitu, jadi masuk ke pikirannya gitu ya, jadi bisa dianalisis gitu. Terus iklan atau hubungan masyarakat ya, psikoterapi misalkan seperti itu. Terus kalau yang dari barang atau kepemilikan, nah itu dengan tindakan yang tidak terlihat, maka di situ pemrosesan informasi. Jadi yang terjadi itu adalah pemrosesan informasi, di mana jasa ditujukan ke aset-aset nirwujud, jadi aset-aset yang tidak berwujud sebenarnya, gitu. Seperti apa? Kayak laporan keuangan, akuntansi, ya perbankan misalkan, jasa hukum itu kan ada apa ya? Boleh dikatakan ada dokumen-dokumen, ada laporan-laporan yang itu memang aset berharga gitu. Ya, nah itu dikategorikan sebagai 4 ini gitu, 4 kategori layanan. Oke. Sekarang kita masuk ke perusahaan. Ya, ke perusahaan. Nah, perusahaan jasa. Jadi kalau tadi kita udah ngomongin jasanya. Jasa itu apa, terus karakteristiknya seperti apa gitu ya. Terus kategori jasa itu kita bagi menjadi 4 tadi. Ya, nah sekarang bagaimana dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa? Nah, dikatakan dia sebagai perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu adalah satu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk, ya produk, kalau dikatakan produk itu bisa barang bisa jasa, yang dia nggak berwujud ya atau jasa dengan maksud untuk meraih keuntungan. Ya intinya sih sama sih sebenarnya dengan apa sih itu perusahaan pada umumnya gitu ya. Cuma kalau dikatakan di sini perusahaan jasa, nah produknya itu lebih kepada jasa gitu. Nah, perusahaan jasa ini juga membutuhkan, dalam arti bukan dia murni jasa, tapi dia juga membutuhkan produk yang berwujud. Jadi barang-barang yang berwujud. Gitu ya. Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya gitu. Nggak bisa dia hanya full jasa. Kebanyakan begitu kalau yang sekarang kita bisa lihat ya, perusahaan-perusahaan itu ya dia hanya maksudnya dia pasti ada barang berwujud juga yang menyertainya gitu. Ya, rumah sakit gitu ya, rumah sakit jasa. Tapi ya ada orangnya yang melayani gitu. Tapi kan dia harus punya alat-alatnya, ya, punya tempat tidur, punya fasilitas. Berarti kan ada barangnya di situ gitu. Tetap aja pada saat menyelenggarakan kegiatan usahanya itu gitu ya. Oke. Kemudian dari perusahaan jasa ya kita perluas lagi ke sektor jasa gitu. Nah, seperti tadi di awal kan dikatakan ya PDB penyumbang PDB di tahun 2022 kuartal 1 itu di sektor jasa udah mulai peningkatan gitu ya, dan lumayan gitu peningkatannya. Nah, yang dikatakan dengan sektor jasa di sini itu adalah bagian dari perekonomian suatu negara gitu.
yang diwakili oleh semua jenis jasa, termasuk yang ditawarkan oleh perusahaan atau organisasi pemerintah, dalam hal ini BUMN gitu ya, dan juga organisasi nirlaba atau organisasi bisnis ya, dalam arti perusahaan-perusahaan swasta, bukan perusahaan punya pemerintah. Nah, itu yang dikatakan dengan sektor jasa. Jadi di sini perusahaan-perusahaan jasa itu dia punya ukuran yang beragam, ya, mulai dari perusahaan internasional, multinasional, ya, apakah itu di bidang penerbangan, perbankan, asuransi, telekomunikasi, ya, jaringan hotel misalkan, atau transportasi. Nah, itu semua termasuk di dalam perusahaan-perusahaan jasa. Gitu, ya. Kita udah tahu ya di sini berarti. Lalu kita bicara bagaimana perkembangan dari sektor jasa. Seperti tadi yang trigger awal ya. Jadi udah kita sampaikan, udah saya sampaikan di situ. Nah, kalau kita bicara sektor jasa, ya, sektor jasa ini berkaitan dengan industri jasa. Jadi pasar jasanya itu seperti apa? Nah, industri jasa itu bukan bidang usaha yang berdiri sendiri tadi kan? Karena apa? Karena berkaitan dengan yang lainnya juga gitu, ya. Terutama kalau itu untuk memenuhi kehidupan di masyarakat gitu. Nah, artinya di sini jasa itu dia akan terus berkembang. Majunya perekonomian, misalkan ya di bidang pertanian atau di bidang manufaktur, pabrikan gitu, itu akan juga meningkatkan industri di bidang jasa. Jadi kalau misalkan petani-petani kita maju, wah, petani apa nih, beras misalkan gitu ya, berasnya banyak. Nah, tentu kan penjual beras, pedagang beras gitu, itu kan juga akan meningkat. Dan ingat tadi, ketika menjual satu barang pasti ada jasa juga di situ gitu. Ya. Nah, kemudian juga perkembangan sektor jasa yang semakin mendominasi sektor lainnya itu juga akan mencerminkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik. Ya. Oke. Nah, ini pengertian lagi. Jadi kalau secara sederhananya gitu ya, kalau dari bahasanya, bahasa pelayanan, kalau saya bilang, maka service itu is everybody's business. Jadi dikatakan bahwa setiap bisnis apapun itu adalah jasa sebenarnya. Jadi bukan cuma barang, tetapi udah kita melihat di sini sekarang apapun bisnisnya, ya, mau yang di kaki lima, mau yang perusahaan udah kelas atas misalkan gitu, itu pasti bisnisnya adalah jasa. Ya. Nah, istilah service ini itu bisa diartikan melakukan sesuatu untuk orang lain. Ya, melakukan sesuatu untuk orang lain. Oke. Dari sini kita bisa lihat lingkupnya istilah service menjadi istilah-istilah pelayanan menurut Gilmore 2003. Jadi service itu dikatakan sebagai aktivitas yang mencakup layanan pelanggan, jasa atau layanan yang dipandang sebagai fungsi tambahan ya untuk melengkapi produk secara fisiknya ataupun juga non fisik gitu. Nah, ada lagi istilahnya service based activities. Jadi layanan yang didasarkan kepada aktivitas seperti tasnya ya. Jadi bagaimana customer service, bagaimana aktivitas di teller kan kalau di perbankan gitu kan, atau aktivitas di bagian ekspor impor gitu misalkan ya. Nah, itu dikatakan sebagai service based activities.
salon misalkan ya, salon kecantikan, perawatan, jasa kesehatan, akuntansi dan seterusnya. Itu lingkup istilah servisnya dikatakan sebagai service based activities. Jadi service didasarkan kepada aktivitasnya. Ya. Lalu juga ada added value activities. Nah, di sini layanan itu dijadikan keunggulan yang kompetitif. Ya, added value nih. Jadi ada nilai tambah gitu. Nilai tambah dari kegiatan. Ya, contoh misalkan di bank, customer service-nya itu ramah banget. Atau mulai dari security-nya, mulai customer datang disambut oleh security, security-nya gercep, ramah. Nah, itu adalah added value activities-nya. Jadi keramahan, kesigapan, pramugari misalkan gitu ya, melayani para penumpang, terus ada hotline, kalau misalkan ada masalah kita langsung telepon misalkan gitu ke hotline. Nah, itu adalah added value activities. Nah, ini termasuk ke dalam ruang lingkup ya, lingkup istilah dari pelayanan. Si Gilmore itu juga menambahkan ya bahwa service itu sebagai konsep ya. Jadi kalau layanan itu dikatakan sebagai konsep, nah itu berupa apa? Berupa organisasi yang pertama. Nah, struktur organisasi bisnis ataupun yang nirlaba yang berkecimpung dalam sektor jasa. Pengertiannya seperti itu ya. Jadi organisasi apa ya? Organisasi baik bisnis ataupun nirlaba yang ada di dalam sektor jasa. Ya apa aja? Asuransi, restoran, rumah sakit, universitas, dan bank gitu ya. Nah, selain itu sebagai konsep ya, tadi udah berupa organisasi. Nah, selain organisasi ya ada produk intinya, ada outputnya gitu, ada keluarannya dari organisasi jasa. Seperti apa? Kalau bank ya dikeluarin lah rekening bank gitu, ya kan? Deposito kayak misalkan, ya tabungan, ya atau kredit, pinjaman, gitu, ya. Kalau asuransi ya polis asuransinya. Kalau perusahaan travel ya paket liburannya, misalkan gitu. Ya, jadi itu produk inti. Selain itu, perluasan produk atau product augmentation. Nah, ini artinya setiap aktivitas tambahan yang dirancang untuk memfasilitasi penyampaian dari produk. Ini ada aktivitas lagi nih tambahan nih pada saat jasa itu disampaikan. Misalnya nih kita liburan ke Bali, nginep di salah satu resort misalkan. Ada welcome drink-nya gitu. Ya. Nah, di tempat lain mungkin nggak dikasih welcome drink. Ya, karena ini resortnya bintang 5 ya ada welcome drink, dikasih kalungan bunga misalkan gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan perluasan produk atau product augmentation. Ini istilah-istilahnya harus paham ya, misalnya. Lalu ada juga product support. Artinya setiap aktivitas jasa, penyampaian jasa itu orientasinya ke produk atau pelanggan yang dilayani saat itu setelah produk inti. Tadi produk inti itu apa? Langsung keluarannya gitu ya. Dan itu kan setelah itu disampaikan, maka ada aktivitas yang melanjutkan gitu loh. Jadi kayak apa? Monitoring. Ya, terus kalau misalkan beli motor, produk intinya apa? Kan motor gitu kan ya. Nah, produk supportnya apa? Bengkelnya, bagian reparasinya. Kalau ada masalah untuk pemeliharaannya seperti itu, ya. Atau untuk update informasi, gitu ya. Kalau kayak misalkan perusahaan program komputer misalkan gitu ya. Nah, itu kan harus ada pemantauannya, pemeliharaannya, updating-nya. Nah, itu yang kita sebut dengan product support. Jelas ya sampai di sini ya. Nah,
Kemudian selain itu ya untuk service sebagai konsep, jadi ada organisasi, produk inti, perluasan produk, produk support, sama satunya lagi adalah tindakan. Nah, tindakan ini itu berkaitan dengan perilaku. Ya. Jadi model perilakunya apa? Memberikan saran, ya, terus kemudian ada apa istilahnya tuh personal assistant gitu, misalkan ada customer service gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan tindakan di dalam suatu service, ruang lingkup service sebagai konsep. Ada yang mau ditanya sampai di sini nggak? Bisa? Bisa dipahami? Oke ya, lanjut. Udah selesai ya ini. Bentar lagi ya. Oke. Nah, ini ada klasifikasi jasa, jadi nanti bisa dibaca ya. Ada yang namanya pabrik jasa, toko jasa, profesi gitu ya. Nah, itu kita mengklasifikasikan jasa gitu ya. Lalu ada juga yang namanya service domain, bagaimana memandang pelanggan itu sebagai co-creator of value atau yang punya peranan aktif dan bisa dilibatkan dalam rantai proses layanan gitu. Ya, ini adalah satu pemikiran SDL ini. Jadi artinya siapapun baik itu individu ataupun kelompok itu ya bisa mempertukarkan layanan atau jasa. Ya. Nah, kaitannya dengan SDL ini ya itu bisa masuk ke dalam kontak pelanggan dengan organisasi jasa. Bagaimana kontaknya? Jadi siapa petugasnya, lalu bagaimana pertemuan jasanya, dan bagaimana tingkat kontak jasanya. Nah, tingkat hubungan pelanggan itu ada beberapa, ya kita bisa lihat ada jasa kontak tinggi. Jadi artinya di sini si pelanggan aktif terlibat dengan si perusahaan jasa itu dan juga karyawannya, ya dalam seluruh proses penyampaian jasa. Nah, ada juga yang kontak menengah. Kontak menengah berarti di sini pelanggan atau mengunjungi fasilitas jasa itu ada pihak lain juga yang ikut gitu terlibat di situ. Jadi enggak langsung, tetapi ada mediatornya. Ya. Dan yang rendah, kalau rendah di sini berarti sangat sedikit sekali kontak pelanggan itu dengan perusahaan jasa tersebut. Oke. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya, perubahan yang mendorong pertumbuhan tadi sini udah dibahas di depan. Oke, ini tugasnya. Seperti biasa. Oke. Jadi pilih satu perusahaan jasa terus dianalisis gitu ya. Nanti dikumpulkan via email. Dan salah emailnya ya, bukan yahoo.co.id tapi maksudnya bukan yahoo.com ya, tapi yahoo.co.id. Oke, ada yang mau ditanya sampai di sini? Belum ada, Bu, dari saya, Bu. Oke, yang lain nggak ada ya? Aman? Aman sebenarnya. Oke. Sampai di sini. Untuk tugasnya oke kah? Clear? Sebutkan dan jelaskan. Iya, Bu, sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.